been cold for so long. One touch and we're igniting, setting fire to it all. You know these flames ain't going out. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat The Brondol bicara tentang penambahan ke abu kayu bakar untuk kelapa sawit karena beliaunya memiliki banyak kayu sehingga dalam pembuatan arang dan sebagian akan menghasilkan abu kayu tertentu misalnya lah. Apakah bisa Pak ini digunakan untuk tanaman kelapa sawit? Jawabannya adalah bisa. Yang terpenting adalah kita memahami dulu kandungan dari abu kayunya. Karena di dalam proses pembakaran kita biasanya bahwa abu kayu ini akan menghasilkan sekitar 6-10% dari massa awalnya. Sehingga bahwa pengguna abu kayu ini sebelum digunakan kita jangan jangan gagal paham. Kita sudah berharap besar karena bahwa abu kayu sangat berbeda dengan abu janjangan kosong. Karena abu janjangan kosong memiliki kandungan kalium yang besar sekali, 25-30% K2O. Sehingga abu kayu ini bisa digunakan namun tidak bisa bertumpu pada hanya abu kayu saja. Mari kita lihat berapa kandungannya seperti apa abu kayu. Bahwa abu kayu sendiri memiliki kandungan 25-45% kalsium karbonat. Di mana kalsium karbonat ini adalah akan memiliki efek samping bagi tanah yang diberikan, yaitu bahwa akan menaikkan pH tanah dan akan memberikan suplai kalsium bagi tanaman sendiri. Nah, penggunaannya adalah ketika apakah bisa digunakan di mineral atau di gambut, semuanya bisa digunakan. Karena pada dasarnya kenaikan pH yang ada dari kalsium karbonat ini tidak secara besar sekali seperti kita penambahan kapur juga tidak. Kemudian bahwa yang kedua adalah kandungannya adalah memiliki kandungan kalium. Di mana abu kayu bakar memiliki kandungan kalium kurang dari 10%. Ada beberapa literatur yang mengatakan 5% saja K2O-nya. Kemudian fosfornya adalah kurang dari 1%. Sehingga ketika abu kayu ini digunakan untuk tanaman kelapa sawit, maka memerlukan jumlah yang banyak kalau hanya bertumpu pada abu kayu saja. Namun ketika ini adalah sebuah hasil sisa dari pembakaran, dan kemudian akan ditambahkan untuk tanaman kelapa sawit, ya silakan saja. Maka hal ini akan sangat baik bagi tanaman kelapa sawit. Karena bahwa di dalam pembakaran sendiri, bahwa kandungan yang terkandung di dalam abu kayu ini sangat tergantung oleh dua hal. Yang pertama adalah jenis kayunya, karena bahwa kayu pinus, kayu mahoni, kayu dan sebagainya akan berbeda-beda kandungannya karena serapannya akan berbeda. Kemudian temperatur pembakarannya, di dalam beberapa penelitian bahwa pembakaran temperatur yang berbeda akan menghasilkan unsur yang berbeda. Kemudian juga di dalam abu juga mengandung unsur hara mikro. Contohnya adalah ada mangan, ada besi, ada tembaga, yang mana bahwa sangat bagus ketika digunakan untuk tanaman kelapa sawit. Yang pasti di sini juga ada besinya, ada Cu-nya. Maka ketika bicara tentang Cu, maka akan terletak pada kondisi sangat cocok sekali untuk digunakan di lahan gambut, karena memang gambut sering sekali akan mengalami kekurangan Cu. Yang biasanya kita kalau menggunakan pupuk kimia ditambah dengan menggunakan CuSO4, lah ini kok ada Cu-nya, walaupun pasti konsentrasinya tidak begitu wow atau tidak begitu besar. Lah, tapi di dalam abu kayu bakar ini, bahwa yang harus ada para petani dan para planter pahami, bahwa abu kayu adalah tidak memiliki kandungan nitrogen. Kenapa? Karena di dalam sebuah biomasa karbon panjang kemudian terjadi pembakaran, maka tidak akan pernah ada kandungan nitrogennya, karena nitrogennya pasti dekomposisi, atau yang biasanya misalnya karbon plus C plus N, CN rasionya ada berapa sih kandungan N totalnya, tapi di dalam kayu di abu ini ternyata nitrogennya tidak ada, karena bahwa banyak molekul nitrogen yang akan menguap bersama dengan sistem pembakaran yang terjadi di dalamnya. Sehingga kesimpulannya abu kayu bakar untuk tanaman kelapa sawit bisa digunakan sebagai nutrisi tambahan, sehingga akan meningkatkan perbaikan untuk tanaman kelapa sawit sendiri. Selain itu juga akan meningkatkan pH tanah. Dan ini juga perlu dipahami bahwa kalau untuk kelapa sawit mungkin fine-fine saja, tapi beberapa tanaman yang membutuhkan kondisi asam maka tidak cocok. Contohnya yang kemarin kita bahas, nanas misalnya, yang memerlukan di dalam di dalam pH yang relatif kecil atau rendah, maka kayak abu kayu bakar tidak cocok untuk pemupukan di nanas misalnya, seperti itu. Kemudian yang paling penting selanjutnya, bahwa abu kayu bakar ini akan berbeda kandungannya
dengan abu janjangan kosong, karena abu janjangan kosong sendiri karena memang bahan mentahnya yang dibakar memang memiliki kandungan yang besar terhadap unsur hara kalium, maka kalium yang ada di dalam abu janjangan kosong relatif tinggi, lebih tinggi dibandingkan ini yang dimana abu kayu biasa adalah kurang dari 10%, sementara abu janjangan 25-30% kalium oksidanya. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Intinya silahkan gunakan, tapi jangan gagal paham, jangan bertumpu pada satu titik ini saja gunakan untuk pemupukan, itu tidak. Dan besok kita akan lanjutkan di dalam pembahasan di dalam sisa pembakaran yang kedua, yaitu kalau hari ini adalah abu kayu bakar, besok kita akan bicarakan tentang arang. Karena arang yang lebih spesifik, karena arang memiliki kemampuan jerap unsur hara yang relatif lebih besar dibandingkan abu. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan saya dan Anda semuanya kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.